Sifat dari diskusi hari ini mengenai pembiayaan iklim adalah 101. 101 itu adalah sebuah sistem belajar di mana orang belajar dasar gitu. Awal sekali tanpa dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang bermain, tapi nggak betul juga sih ada kepentingannya gitu. Jadi teman-teman siap ya, kita akan dibantu oleh Kimung yang akan, jadi sebelum mulai kita akan mencoba melihat, karena kita ini sangat beragam ya kalau dilihat dari peserta, mencoba melihat sejauh mana pemahaman yang ada, dan nanti kalau teman-teman ada pertanyaan baik masuk ke chat box atau tunjuk tangan, nanti itu akan diperhatikan oleh Henny sehingga tidak ada yang kelewatan untuk bicara. Baiklah, saya akan mulai, dan diskusi ini sebetulnya terbagi atas 2 bagian. Karena saya lihat pemahaman yang berbeda-beda, saya akan memulai dengan pengantar mengenai perubahan iklim. Karena untuk memahami pembiayaan iklim, kita perlu memahami perubahan iklim. Karena pembiayaan iklim itu disebabkan karena ada persoalan perubahan iklim. Jadi sulit untuk memahami pembiayaan iklim kalau kita tidak memahami dasarnya dulu, apa itu perubahan iklim dan akibatnya. Jadi itu 2 bagian. Nah, bagian ketiga kita akan bicara mengenai solusi palsu yang ditawarkan yang sebetulnya lebih merupakan kepentingan industri. Tapi solusi palsu itu akan kita bahas di seri-seri diskusinya, karena itu yang akan mencakup implementasi dari pembiayaan iklim. Silakan kalau gitu untuk pertama-tama supaya tidak membosankan dan membuat lebih interaktif. Yang pertama kali, yang pertama-tama sebetulnya dimulai dari teman-teman, yaitu silahkan teman-teman menuliskan di chat box apa yang teman-teman mengerti mengenai satu, pemahaman mengenai apa itu perubahan iklim. Yang kedua, apa itu menurut teman-teman mengenai pembiayaan iklim. Ini sebetulnya hanya untuk melihat pemahaman yang ada. Silahkan, Kimung, kita akan pakai apa? Buat teman-teman yang bisa buka ini ya, jadi kita bisa pakai Miro. Bentar, aku share linknya di chat box. Jadi nanti teman-teman bisa buka link ini. Oke. Ya, klik saja. Klik saja, saya sekalian share screen ya, Mbak. Ya. Oke. Apakah teman-teman semua bisa lihat? Belum. Ya. Oke. Oke. Jadi di sini coba diklik ya, tadi udah aku taruh di chat box. Di sini ada kotak-kotak ini, kita anggap dia sticky note ya, kalau ketemuan bisa nempel nih dia di dinding nih. Nah, di sini ada pertanyaannya. Wait. Apa yang kamu tahu soal perubahan iklim dan pembiayaan iklim? Nanti teman-teman bisa zoom in ke sini, ke sticky notes yang kecil-kecil ini, tinggal diklik. Oke, nah teman-teman bisa tulis di sini. Misalnya perubahan iklim adalah apa? Nanti ada juga bisa yang klik di sampingnya. Langsung klik 2 kali dan bisa langsung diketik. Silakan. Berapa waktunya? Berapa menit nih, Mbak? 10? 10 banyak sekali. Saya kan ya? Oke, 5 menit aja ya. 5 menit saja. Ini hanya untuk brainstorm. Oke.
Itu udah ada yang mencoret-coret. Adakah yang sudah menulis? Ya, klik saja, klik langsung tulis. Double klik atau satu klik? Double klik. Ya, klik-klik gitu dua, langsung tulis. Silakan terus di sticky notes ini ya. Di notes ini. Ada yang bingung kah? Halo, teman-teman, ini interaktif loh. Maaf, saya pakai HP nggak bisa. Oh pakai ya. HP. Saya Kalau tulis pakai di HP chat aja. gimana? Ya, kalau buat yang pakai handphone bisa tulis di chat box. Ya, betul. Kalau tidak bisa di sini di chat box. Kalau pakai HP bisa pakai ini ya. Ya, tapi harus download ini Harus dulu, download, aplikasi dulu, Kak. Jadi download aplikasinya di HP. Atau kita bantu nuliskan. Boleh. Jadi yang yang mau tulis di chat box silakan, nanti aku ketik ulang di Miro. Ya, Ibu. Mau booster ya, mau booster ya Bu ya. Aku pengen lihat KTP-nya. Atau bisa nggak mereka bicara, kamu tolong ketikkan. Boleh? Oh iya tadi dia bilang dia mau maaf. Oke, udah ada yang nulis nih di chat box. Silakan loh teman-teman. Atau kalau kesulitan di HP atau di chat box, dia bicara, kamu tolong ketikkan Kimu. Oke, boleh. Siapa yang mau duluan? Oh, udah masuk nih, Mbak. Udah ada nih. Oh, oke. Ya, pelan-pelan. Nggak usah sebutkan nama juga nggak apa-apa. Nah, soalnya ini aku pengalaman nih. Aku tadi itu masuknya itu lewat daftar-daftar dulu nih. Mungkin teman-teman belum punya ini ya. Silahkan diisi aja apa yang dibutuhin. Misalnya nama, email, terus nanti masuk lagi apa namanya kode verifikasi gitu-gitu ya. Oh ya, yang kayak gitu tulis di chat box aja kalau gitu Kak, nggak apa-apa. Jadi kalau dia agak lama, silakan teman-teman bicara aja, nanti kita yang nulisin. Selamat ulang tahun. Oke. Pertanyaannya ada dua ya teman-teman ya Mbak ya? Ya. Perubahan iklim dan pembiayaan iklim. Oke. Oke, pembiayaan iklim ada sudah yang merespons? Rata-rata nih jawabnya perubahan iklimnya aja nih. Iya, Lupa oke. pertanyaan kedua nih kayaknya nih Mbak.
Di chat juga ada. Ya, sudah saya pindahkan ya Mbak yang di Oh, chat. oke. Oke, Kimu, udah ada? Paling sudah menangkap beberapa pemahaman yang ini. Silakan, Kimu, bisa dibacakan. Oke, bentar. Kita lihat ya. Ada yang menjawab perubahan iklim tentang, misal di Bali tidak pernah hujan es, tapi ada hujan es baru-baru ini. Pembiayaan iklim jadi biaya yang dikeluarkan jika terjadi banjir untuk apa ini? Kehalangan sama Kak Heni nih. Minggir-minggir, Hen. Geser Kak Heni. Oke. Iklim terjadi banjir untuk membantu masyarakat agar tidak banyak kerugian yang timbul. Ada juga yang menjawab perubahan iklim adalah perubahan cuaca yang terjadi secara masif akibat peningkatan temperatur global sehingga menyebabkan berbagai bencana alam. Pembiayaan iklim adalah sebuah mekanisme pembiayaan untuk program dan kegiatan terkait aksi iklim. Kita bisa lihat bareng-bareng juga ya jawaban dari teman-teman. Perubahan elemen cuaca, rata-rata dalam jangka panjang, terus pembiayaan iklim adalah pemenuhan biaya yang dibutuhkan dalam rangka mitigasi atau adaptasi perubahan iklim. Ini juga kita ke bawah sedikit. Ini berubahnya cuaca, disebabkan pemanasan global, terus pembiayaan iklim itu skema pembiayaan yang diperuntukkan untuk penanggulangan pencegahan dampak perubahan iklim, adaptasi atau mitigasi. Oke, di sini ada yang bilang pembiayaan iklim adalah biaya dari negara maju ke negara berkembang yang memiliki hutan untuk aksi perubahan iklim. Oke, ada juga yang udah sih Mbak. Oke. Oke. Kita balik. Terima kasih teman-teman atas masukannya. Timung bisa out dulu ininya, mironya. Sudah. Silakan Mbak. Ya, terima kasih teman-teman. Betul, perubahan iklim adalah perubahan yang terjadi akibat pemanasan bumi sehingga mengganggu semua hal yang ada dalam bumi termasuk kegiatan manusia untuk memproduksi makanan. Oke, jadi sekarang saya akan share screen saya. Sebentar, gimana ya caranya? Silakan Mbak. Udah di multiple. Ya. Oke. Jadi teman-teman tadi sudah menjelaskan bahwa apa itu perubahan iklim. Ada yang mengatakan bahwa perubahan iklim itu terjadi karena adanya pemanasan global. Dan pemanasan global akibat kegiatan manusia. Betul. Jadi kegiatan manusianya itu apa saja? Jadi kegiatan manusia itu seperti
penambangan batu bara, emas, dan tambang-tambang lainnya itu mengeluarkan yang namanya karbon dioksida. Itu yang salah satu unsur yang menyebabkan perubahan iklim. Nah, juga pembukaan lahan hutan, pembukaan hutan secara masif dan besar-besaran, misalnya untuk kelapa sawit, kalau di tempat-tempat lain kayak di mana di Amerika Latin itu untuk kedelai, jagung, kemudian pembukaan hutan untuk HTI, penebangan hutan untuk diambil kayunya, untuk pulp and paper, pabrik pulp dan kertas yang seperti ada di Toba misalnya. Itu yang menyebabkan perubahan iklim. Kemudian perubahan iklim itu juga terjadi karena pembakaran limbah padat yang mengeluarkan nitrogen N2O. Terus perubahan iklim juga dipicu oleh pembakaran bahan bakar fosil, yaitu misalnya batu bara, penggunaan batu bara di pembangkit listrik tenaga batu bara itu juga membuat perubahan iklim. Kemudian minyak dan gas untuk energi dan transportasi itu juga memicu naiknya gas-gas yang menyebabkan pemanasan global. Terus kemudian penggunaan alat-alat atau sarana pendingin, misalnya untuk lemari es, AC yang menggunakan freon, itu juga pemicu pemanasan global. Infrastruktur, misalnya bendungan, jalan, pipa, juga menyebabkan munculnya gas rumah kaca, juga peternakan yang secara masif sapi dan domba. Jadi kalau teman-teman memelihara satu kambing, jangan khawatir, itu tidak memicu perubahan iklim. Tapi kalau teman-teman ada yang memelihara 1000 kambing, nah itu baru terhitung. Ya. Nah, jadi ini adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya industrialis masif gitu ya. Itu yang memicu keluarnya gas yang disebut gas rumah kaca, yaitu gas-gas yang tidak bisa keluar langsung ke atmosfer tetapi tertahan di bumi. Ya, bukan di bumi, tertahan di bagian luar bumi seperti ini misalnya ya, sehingga dia memanas yang membuat panas itu tidak bisa keluar sehingga bumi makin panas. Itu yang menyebabkan kemudian perubahan iklim, pemanasan global, meningkatnya pemanasan global, kemudian itu yang memicu perubahan iklim. Kalau ditanya sejak kapan sih perubahan iklim itu terjadi ya? Nah, kalau dilihat dari penelitian dari lembaga-lembaga yang memangat perubahan iklim mengakui bahwa sebetulnya permukaan bumi iklim di bumi ini naik sebesar dari naik sebanyak misalnya 0,5 Celsius, kemudian naik 1 Celsius, itu sebetulnya terjadi mulai saat industrialisasi dimulai. Jadi kalau kita ingat pelajaran SMP, SMA ya, itu kan kita banyak ketika membaca sejarah Eropa, terjadi proses industrialisasi. Nah, industrialisasi itu misalnya menemukan mesin-mesin. Banyak sekali termasuk listrik, bola lampu, dan seterusnya. Dan penemuan-penemuan ini dibarengi dengan penemuan bahwa ada materi-materi tertentu yang dibutuhkan untuk industrialisasi itu, misalnya batu bara. Jadi saat itu misalnya industrialisasi itu juga banyak menggunakan batu bara dan banyak sekali kalau di Eropa itu misalnya tambang-tambang batu bara. Jadi peningkatan ini dibandingkan dengan masa pra-industri yaitu sebelum 1880 revolusi industri.
Nah, jadi kalau permukaan bumi ini, panas bumi ini dibiarkan terus-menerus naik, itu yang akan bermasalah besar. Jadi kemudian di mana pertemuan para pihak dari konvensi iklim di tahun 2015 itu kemudian mempunyai komitmen bersama bahwa panas bumi ini harus dijaga supaya tidak naik 2%. Bagaimana caranya mempertahankan supaya panas bumi ini kalau naik ya 1,5% saja, tapi tidak lebih. Nah, naik 1,5% atau naik 2% itu dibandingkan situasi sebelum masa pra-industrialisasi. Nah, kalau kita bicara masa industri, jadi artinya jelas masa industri itulah mulai dari industrialisasi yang kemudian dimulai 1880 sampai sekarang. Sehingga jelas bahwa pemicu industrialisasi itu ada di negara-negara industri maju sekarang. Betulnya jadi artinya mereka yang menjadi penanggung jawab dari perubahan iklim. Nah, tadi kemudian teman-teman sudah menyebutkan beberapa akibat gitu ya. Kalau secara garis besar akibatnya itu bisa disebut dalam 2 kategori. Satu, akibat yang ekstrim yang sekarang kita sudah lihat. Yang kedua adalah yang disebut slow onset. Jadi akibat yang perubahannya itu perlahan-lahan gitu. Nggak terasa tetapi berubah. Nah, di sini dalam gambar ini diperlihatkan yang berubah cepat itu misalnya terjadi badai di laut, kemudian terjadi panas, jadi gelombang panas, banjir, kemudian siklon, angin puting beliung. Kemudian di wilayah-wilayah dunia lain terjadi kekeringan, atau di Indonesia juga terjadi kekeringan. Itu yang cuaca ekstrim yang kita alami sekarang. Jadi kalau tiba-tiba di Bali yang biasanya panas ada hujan es, itu salah satu fenomena atau gejala dari perubahan iklim ekstrim. Tetapi bukan itu saja perubahan iklim, karena yang terjadi juga yang disebut slow onset, perubahan yang terjadinya itu perlahan, tidak terasa tetapi ada. Misalnya temperatur yang meningkat. Jadi temperatur naik kan kita nggak tahu ini naik 1%, 2%. Tiba-tiba yang kita rasa hanya panas saja. Kemudian degradasi tanah dan hutan. Wilayah-wilayah tertentu menjadi gurun pasir, yaitu disebut desertifikasi. Kemudian kita mulai merasakan secara tidak terpantau, misalnya kehilangan keanekaragaman hayati. Dan seterusnya yang sebetulnya masih bisa dilihat perlahan-perlahan apa yang sebetulnya hilang di bumi ini karena perubahan iklim. Oke, berikutnya. Dampak buat Indonesia itu apa? Ini saya ambil 2 grafik dari CNN dan dari Kementerian Informasi. Jadi kalau di sini dibilang kebakaran hutan, kemudian banjir, gelombang panas ekstrim itu udah ada beberapa wilayah merasakan. Kekeringan.
akan melanda Sumatera, Jawa, Kalimantan, kemudian itu semua menyebabkan turunnya pertumbuhan pendapatan nasional. Nah, di sini dibilang lahan kopi di Sumatera, Sulawesi, Bali berkurang terus. Banjir rob, ya tadi sudah ada yang mengatakan sifatnya banjir rob itu banjir rob itu naik terus khususnya di Jawa dan Sumatera. Tempat Mbak Nining yang dari SP Kinasi Jogja itu di Pekalongan misalnya, itu airnya sudah naik terus sampai ke rumahnya. Angin topan, jadi angin puting beliung yang sebetulnya 10 tahun lalu tidak banyak di Indonesia, tapi sekarang kita juga merasakan angin puting beliung itu menjadi lebih banyak dengan guntur yang keras dan banyak gitu ya. Nah, ini juga menyebabkan produksi beras turun gitu dan seterusnya. Nah, kalau Kominfo mengatakan bahwa 2030, sekarang 2012 ya, 2022, 8 tahun lagi itu 2000 pulau di Indonesia hilang. Ya, walaupun pulau kita banyak ya 17.600, tapi 2000 hilang juga kerasa kan. Terus pertanyaannya manusianya kemana yang hidup di atas di pulau-pulau tersebut? Nah, ini yang belum jelas. Permukaan laut naik 2 cm per tahun. Gitu kan? Nah, ini kemudian ada beberapa dampak yang sudah disebutkan. Kalau ketinggian air laut naik setengah meter saja, itu 113.000 hektar lahan di Pulau Jawa hilang. Di Sumatera juga. Di Sulawesi 12.000 hektar. Ini kan lahan-lahan pertanian produktif yang artinya ini kan sumber makanan. Itu juga akan selain di Sumatera, Sulawesi, juga nanti ada di beberapa tempat lain. Jadi itu adalah yang kita lihat perubahan iklim yang baik yang kita sudah rasakan seperti hujan, banjir, angin puting beliung, dan yang kemudian terlihat secara perlahan ada itu adalah naiknya air laut. Jadi itu yang bagian ini dulu. Jadi soal perubahan iklim. Apakah ada pertanyaan teman-teman mengenai situasi perubahan iklim ini? Pemicunya, kemudian apa saja bentuknya dan dampaknya. Cukup jelas, Mbak. Cukup ya? Oke. Nah, tadi kita sudah lihat ini ada pengakuan bahwa pemanasan global itu sebetulnya diakibatkan oleh industrialisasi. Sehingga semua negara yang ada di bawah konvensi perubahan iklim itu ada konvensi perubahan iklim itu ditandatangani oleh 154 negara di dunia. Itu sepakat untuk mengatasi hal tersebut. Kita masuk ke perubahan iklim. Jadi ini ada definisi yang kemudian dibangun mengenai tanggung jawab. Nah, deklarasi ini keluar pada KTT Bumi di Rio di Brasil tahun 1992. Ada prinsip paling penting yang di sini dilahirkan dalam KTT Bumi, yaitu para pihak itu maksudnya mereka yang setuju dalam konvensi Rio, deklarasi Rio dalam KTT Bumi, bahwa para pihak yaitu negara-negara harus melindungi sistem iklim untuk kepentingan umat manusia, baik itu sekarang maupun masa depan. Nah,
bertanggung jawab melindungi ini berdasarkan kesetaraan, semua mempunyai semua diperlakukan sama, tanggung jawab bersama, jadi tanggung jawabnya sama, tetapi melaksanakan tanggung jawab ini berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang saat itu dianggap punya kemampuan adalah negara maju. Jadi negara industri maju harus ada di baris depan untuk memerangi perubahan iklim dan dampak buruknya. Nah, ini prinsip ini yang kemudian dipegang adalah prinsip bahwa common but differentiated responsibility and respective capabilities. Nah, CBDR, ya, CBDR itu adalah sebuah prinsip yang betul-betul dipegang dan berusaha dipertahankan, terutama oleh negara industri dan aktivis perubahan iklim, supaya tetap ada. Karena artinya ini tanggung jawab bersama. Misalnya tanggung jawab bersama kan pertanyaannya, Indonesia tanggung jawab apa? Orang kan waktu itu industrialisasinya ada di Eropa. Industri yang maju kan di Eropa dan Amerika, gitu kan. Nah, tetapi dalam prosesnya selanjutnya dalam saat-saat sekarang, Indonesia juga berkontribusi terhadap kenaikan panas bumi. Karena misalnya Indonesia merupakan negara ketiga terbesar di dunia, nomor 1 Amerika, nomor 2 Cina, dalam melakukan deforestasi dan deforestasi. Jadi dalam penebangan hutan dan kerusakan hutan. Laju kehilangan hutan Indonesia 1 juta hektar per tahun, 1 juta hektar per tahun, itu menyebabkan Indonesia juga harus bertanggung jawab terhadap perubahan iklim. Walaupun kalau dilihat dalam kapasitas Indonesia yang masih kecil, nah itu yang kemudian tanggung jawabnya berbeda, tidak sama dengan tanggung jawab negara industri misalnya. Nah ini yang kemudian teman-teman bisa mengerti ya, sifat yang disebut common but differentiated responsibility, tanggung jawab bersama, tetapi bertanggung jawabnya itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan. Nah, tanggung jawab negara industri dengan memulainya industrialisasi itu yang kalau teman-teman mungkin sering dengar yang disebut sebagai tanggung jawab historis. Historical responsibility. Tanggung jawab historis negara industri adalah mulai proses industrialisasi. Karena disitulah yang mulai mendorong kenaikan drastis dari suhu bumi. Nah, berdasarkan kesepakatan deklarasi Rio itu berlanjut terus, yang kemudian ada sebuah komite yang memang dibentuk, jadi komite keuangan di UNCCC di Konvensi Perubahan Iklim di tahun 2014 mendefinisikan adalah pembiayaan iklim adalah pembiayaan untuk mengurangi, saya ketutup sendiri. Untuk pembiayaan iklim adalah pembiayaan yang memang diberikan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, untuk meningkatkan serapan gas rumah kaca sehingga bisa mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim, memelihara dan meningkatkan ketahanan manusia dan ekologi terhadap dampak negatif perubahan iklim. Jadi itu disepakati bahwa
harus ada memang untuk melihat situasi yang tadi tuh ya, yang perubahan iklim dengan cuaca ekstrim, kemudian perubahan yang terjadi perlahan, yang punya dampak banyak sekali terhadap kehidupan manusia, disepakati bahwa ini memang kita harus punya dana nih, sehingga gas rumah emisi bisa berkurang, kemudian serapan, maksudnya kan yang dianggap bisa menyerap karbon CO2 itu adalah pohon kan. Jadi daya serap itu ditingkatkan karena selama ini daya serap karbon itu berkurang. Kenapa? Karena pohonnya hilang, ditebang. Jadi di pemikirannya kalau makin banyak pohon ditanam, ya makin banyak pohon yang dipertahankan tidak ditebang. Jadi serapan CO2 itu makin tinggi. Nah, itu yang bisa mengurangi pemanasan global. Jadi satu, untuk mengurangi, menyerap gitu ya, tindakan-tindakan mitigasi artinya kan. Kemudian juga yang kedua adalah bagaimana meningkatkan ketahanan manusia terhadap perubahan iklim. Nah, ini yang kemudian lahirlah dua konsep. Yang satu konsepnya adalah pencegahan, yang teman-teman sudah sebutkan tadi, mitigasi. Jadi mitigasi adalah tindakan tindakan untuk mencegah kenaikan pemanasan global dan menguranginya. Kalau yang kedua adalah strategi adaptasi, artinya bagaimana manusia itu dan lingkungan dikuatkan sehingga bisa menghadapi dampak perubahan iklim. Nah, di sini maksudnya bahwa perubahan iklim itu sudah terjadi yang tidak bisa diatasi lagi, tidak bisa dimitigasi, tidak bisa dicegah, sudah terjadi. Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana ketahanan manusia itu meningkat. Jadi sekarang kita lihat kalau contohnya di Jawa. Nah, di daerahnya Mbak Nining itu di Pekalongan, ya udah nggak bisa ditahan, atau di Jawa di daerah wilayah Pulau Teluk Jakarta, banjirop udah naik gitu ya, udah nggak bisa ditahan gitu. Nggak mau dibangun tembok juga nanti temboknya karena airnya naik terus ya lama-lama juga kerendam. Nah, di sini sudah tidak bisa dilakukan mitigasi. Walaupun ada proyek, kalau di Jakarta tuh proyek mitigasinya tuh bikin tembok gitu. Tapi itu nggak mungkin kita bikin tembok misalnya sepanjang Pulau Jawa atau sepanjang 2000 pulau yang akan hilang itu kan. Nah, jadi yang perlu adalah mereka yang sudah terjebak dalam situasi tidak perubahan iklim seperti ini, mereka lah yang harus dikuatkan ketahanannya. Kalaupun mereka harus pindah, ya ketahanan mereka dalam situasi yang baru ini yang harus dikuatkan. Itu tugas dua yang ada disepakati di tingkat PBB. Jadi tadi mitigasi dan adaptasi. Sebetulnya ada juga ketiga, tetapi ini perdebatan yang luar biasa karena di sini ada kepentingan besar negara-negara yang sebetulnya Indonesia juga yang akan kehilangan wilayah yang disebut dengan loss and damages, kehilangan dan kekurangan dan kerusakan. Kita misalnya tanya, kalau 2000 pulau Indonesia itu hilang, itu siapa yang tanggung jawab? Tanggung jawab artinya ganti rugi juga. Karena ganti rugi itu akan menyediakan dana untuk membantu manusia yang tadinya hidup di 2000 pulau itu kan. Itu tanggung jawab siapa? Nah, ini yang nanti akan saya diskusikan lebih lanjut. Jadi sebetulnya ada 3 di sini, bukan saja mitigasi adaptasi, tetapi pembiayaan untuk loss and damages, untuk kerusakan dan kehilangan. Jadi kalau teman-teman melihat misalnya
ada angin puting beliung, kemudian rumah-rumah hancur. Pertanyaannya siapa yang tanggung jawab? Nah, itu yang perdebatan dalam konteks kerusakan dan kehilangan. Teman-teman kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Maksud saya supaya pemahamannya tidak lebih dijelaskan. Nah, saya cuma mau memberikan gambaran di dalam gambar ini sebagaimana ruwetnya pembiayaan iklim. Ya kan? Ini siapa yang bisa menelusuri pembiayaan iklim ini? Nah, kita hanya bisa melihat misalnya dari Perancis yang warnanya coklat, dia akan pergi kemana ya? Nggak ketahuan kan? Zimbabwe. Nah, jadi kita lihat sebelah kiri gambar, ini adalah negara-negara industri maju yang memberikan dana kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia, tetapi juga untuk negara-negara, bukan negara-negara, untuk lembaga-lembaga multilateral. Dan di sini mulai kita melihat keruwetan-keruwetan dan banyak juga yang tidak kelihatan kemana sebetulnya dana iklim itu masuk. Misalnya kalau masuk dari Uni Eropa yang warnanya rada-rada pink ke India, dia hanya cuma ke India ngomongnya. Tapi di India masuk kemana itu yang udah tidak bisa ditelusuri lebih lanjut. Jadi ini persoalan pembiayaan iklim salah satunya adalah ketidakjelasan setelah tiba di negara. Gitu. Tapi itu ada diskusi yang lain lagi. Nah ini sekarang saya akan membahas ini. Ini sebetulnya yang disebut sebagai mekanisme, bukan mekanisme, ini disebut sebagai arsitektur pembiayaan iklim global. Jadi kita bicara konteksnya adalah konteks tanggung jawab sejarah, historical responsibility yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya, bahwa kenaikan drastis temperatur bumi itu adalah akibat proses industrialisasi. Dan ini merupakan tanggung jawab negara industri untuk memberikan dana kepada negara berkembang sehingga bisa melakukan mitigasi dan adaptasi. Mereka belum setuju untuk memberikan dana untuk kerusakan dan kehilangan. Baru setuju untuk mitigasi dan adaptasi. Nah, yang ini ungu, kursornya nggak benar. Tapi teman-teman bisa lihat ini ada, saya nggak bisa nunjuk ya. Yang apa kotak biru itu dana pemerintah, maksudnya pemerintah negara industri. Jadi sumber dari pembiayaan iklim itu ada dua. Satu adalah dana pemerintah negara industri, yang kedua adalah pasar modal. Pasar modal ini dia nggak punya negara, tetapi ini adalah sistem keuangan yang memang berdiri sendiri, independen. Nah, dana pemerintah untuk membiayai ini itu masuk ke yang disebut lembaga kerjasama pembangunan, lembaga keuangan bilateral, lembaga keuangan multilateral, dan lembaga dan PBB yaitu UNFCCC. Jadi dana pemerintah ini masuk ke tiga hal tersebut. Lembaga kerjasama pembangunan. Nah, lembaga kerjasama pembangunan ini sebetulnya
merupakan yang disebut sebagai bantuan pembangunan resmi, yaitu ODA, Official Development Assistance. Kan pertanyaan, ini ODA nih sebetulnya apa gitu. Nah, teman-teman mungkin kalau lembaga kerjasama pembangunan itu apa ya? Pernah dengar nama GIZ? GIZ itu dulu itu adalah GTZ. Itu jadi lembaga kerjasama pembangunan adalah lembaga-lembaga di negara industri maju yang memang dibentuk untuk menyalurkan dana-dana kerjasama pembangunan ke negara berkembang. Kenapa ada ODA? Kenapa mereka kalau ada dana iklim tadi kan kita sudah bahas ya. Tetapi pertanyaannya ODA itu apa gitu? Kenapa ada? Nah, jadi ODA itu adalah komitmen negara maju, industri maju untuk memberikan 0,7% dari pendapatan nasionalnya ke negara berkembang karena negara berkembang adalah bekas negara jajahannya. Jadi sebetulnya ini adalah utang penjajahan. Bukan utang ya. Tanggung jawab penjajahan. Jadi penjajahan oleh negara-negara Eropa. Jadi, Dia kritis, tetapi problem ekonomi tetap punya masalah. Kenapa Risma mau ngomong? Enggak ya? Oke, jadi negara-negara Eropa, kemudian Amerika, itu melakukan penjajahan ratusan tahun, sehingga menyebabkan negara-negara berkembang yang tadinya kaya, seperti Indonesia, India, Amerika Latin, gitu kan kaya dengan hasil bumi, punya emas, dan itu dirampok habis-habisan. Dan kemudian misalnya ada tanam paksa, yang kemudian perluasan perkebunan, perbudakan dan seterusnya, itu adalah sistem penjajahan. Dengan hasil penjajahan itu, negara industri, negara-negara penjajah itu kemudian mampu melakukan industrialisasi. Belanda yang sekarang maju sekali gitu ya. Kalau dilihat itu kekayaannya dari mana? Ya dari Indonesia. Dia menjajah, dia merampok gitu ya. Inggris kaya, Ratu Elizabeth kalau kita lihat yang senang lihat di YouTube tuh kan, wah selalu mewah. Kemudian mahkotanya emas apa segala macam, itu dari mana? Itu hasil penjajahan. Jadi perkembangan kesejahteraan dan kekayaan negara industri itu berasal dari penjajahan. Dan karena itu tahun 1970 itu sebelumnya ada gerakan untuk menuntut tanggung jawab negara-negara penjajah, dan kemudian ada resolusi PBB tahun 1970 yang mengatakan bahwa negara industri harus bertanggung jawab terhadap kemiskinan negara berkembang akibat penjajahan dan memberikan 0,7% dari pendapatan nasionalnya untuk membiayai pembangunan negara-negara berkembang. Nah, karena itu ada disebut komitmen ODA. Itu yang disebut ODA. Jadi kalau teman-teman penyaluran ODA itu lewat lembaga kerjasama pembangunan. Jadi ada GIZ, ada AusAid, Australian Aid, JICA, kemudian yang negara-negara lain, itu sebetulnya adalah uang tanggung jawab penjajahan. Itu satu jalur ya, dana pemerintah negara industri itu dikasih ke lembaga kerjasama pembangunan yang kemudian disebut ODA. Nah, setelah itu
dana pemerintah juga dikasih ke lembaga keuangan bilateral. Kemudian lembaga keuangan multilateral. Dan kemudian ke UNCCC. Nah, kepada lembaga keuangan bilateral itu tidak banyak sebetulnya. Ada, tetapi yang sebetulnya sifatnya memberikan antar negara. Kalau multilateral itu, lembaga keuangan multilateral itu misalnya Bank Dunia. Jadi jadi kita lihat contoh, Amerika memberikan uang kepada Bank Dunia, tetapi bentuknya saham. Saham itu yang akan menentukan suara Amerika. Demikian juga Belanda dan lain-lain. Dan yang lembaga keuangan multilateral ini ada Bank Dunia, ada ADB, kemudian ada African Development Bank, juga ada di Amerika Latin. Kemudian yang keempat adalah memberikan uangnya ke UNCCC, ke UNFCCC. Tetapi yang diatur di Copenhagen tahun 2015, ya, yang disebut dalam Copenhagen Accord adalah bahwa pembiayaan iklim itu adalah pembiayaan yang sifatnya baru dan tambahan. Artinya dia itu tidak boleh mengambil uang ODA dan mengatakan, oh ya, ini uang iklim. Nggak boleh begitu. Jadi pembiayaan iklim merupakan tanggung jawab iklim. Kalau uang ODA adalah tanggung jawab penjajahan. Jadi dua dana ini nggak boleh dicampur aduk. Nggak boleh pemerintah Amerika misalnya atau pemerintah Belanda mengatakan, oh ya saya udah kasih uang iklim, tetapi dia ngambilnya uang ODA. Nggak boleh begitu. Karena kesepakatan di Copenhagen adalah bahwa dana iklim adalah yang disebut dana baru dan tambahan. Jadi maksudnya baru, bukan ODA, tetapi tambahan untuk ODA. Dan tentu saja ini dilanggar. Karena sekarang mulai banyak dana ODA yang diklaim sebagai dana iklim gitu kan. Nah, itu yang ini apa? Nah, kemudian pasar modal itu memberikan uangnya pasar modal karena dia sifatnya dagang itu dia juga kasih ke lembaga kerjasama pembangunan, bilateral, multilateral, tetapi tidak ke UNFCCC, tetapi ke sektor swasta. Nah, dari sektor swasta ini yang kemudian dana sektor swasta yang diberikan ke UNFCCC ini, kalau kita lihat jalur garis hitamnya ini adalah adanya pasar karbon. Nah, apa itu pasar karbon? Tadi kan ada pertanyaan. Pasar karbon adalah sebuah mekanisme di mana negara, jadi gini teman-teman, untuk mengurangi emisi itu ada kesepakatan. Nah, kesepakatannya itu dibuatnya di Kyoto. Karena itu disebut protokol Kyoto. Nah, protokol Kyoto itu menyepakati bahwa ada apa ya? Ada plafon. Plafon artinya garis batas. Nah, ada garis batas bahwa negara-negara industri yang tingkat emisinya sudah di atas garis batas itu harus menurunkan di garis batas tersebut. Sedangkan negara
berkembang seperti Indonesia yang emisinya masih di bawah garis batas itu masih boleh melakukan emisi. Jadi masih boleh dia naik. Nah, negara industri yang harus menurunkan emisinya misalnya 2%, itu boleh membeli emisi dari Indonesia yang masih punya jatah misalnya 5%. Jadi misalnya Inggris kalau dia masih harus menurunkan 2%, dia boleh membeli 1% emisi dari Indonesia. Nah, kalau dia beli dari Indonesia, artinya kan sebetulnya dia nggak menurunkan emisi di dia kan. Yang dia turunkan adalah angkanya gitu. Nah, ini yang disebut perdagangan karbon, perdagangan emisi. Karena dibilang bahwa kalau melakukan yang disebut carbon CDM, mekanisme perdagangan karbon, jadi boleh jual beli karbon itu boleh. Nah, jual beli karbon itu kemudian diatur oleh pasar karbon. Maka divalidasi itu juga ada konsepnya ada dalam laptop saya. Ada cara memvalidasinya bahwa memang ini adalah produk perempuan. Jangan produknya perempuan katanya, tapi yang kerjanya laki-laki. Risma. Nah, teman-teman ada pertanyaan nggak? Nah, kalau dilihat, ini kan pasar karbon tuh kan. Kalau ada keuntungan dari pasar karbon, nah 2% itu masuk ke adaptation fund ke UN. Nanti saya akan ceritakan apa itu adaptation fund. Nah, dari alur ini ada pertanyaan nggak teman-teman? Boleh di chat. Ada beberapa pertanyaan nih Mbak Titi. Oke, ini aja. Saya masukkan ke ini. Pertanyaannya ada beberapa, ada tanggapan, ada pertanyaan juga. Pertanyaan pertama itu dari Ricky, itu mengatakan bahwa apakah ada penanganan bencana krisis perubahan iklim yang sensitif sama kelompok minoritas seperti kelompok transgender. Itu pertanyaan satu dari Ricky. Pertanyaan dari Mbak Lili, menurut dia itu bagaimana atau upaya apa yang mestinya harus dilakukan untuk menekan pemanasan bumi ketika hal ini berbanding lurus dengan pembangunan yang terus melaju berdasarkan kemajuan industrialisasi dan teknologi seperti sekarang ini. Pertanyaan ketiga itu ada dari Dona. Dona bilang itu bagaimana mengetahui bahwa itu dana ODA atau dana iklim. Nah, menurut Dona gini, begitu Mbak. Tapi ada juga tanggapan itu kaitannya sama kolonialisme ya. Itu ada dari Mbak Damai mengatakan bahwa itu kayaknya mau ngebalikin hasil perampokan kolonialisme ke kita di selatan, tapi tetap ada nggak terbayarkan, tetap aja nggak terbayarkan. Itu menurut Mbak Damai. Ada dari Sofia katanya ini bisa nggak, tadi ada juga di atas yang mengatakan ini bisa nggak disebar di YouTube, itu satu hasil ini. Yang kedua dari Sofia, ini bisa nggak dikasih akses rekamannya karena sangat dibutuhkan untuk kebutuhan webinar dan skripsi. Begitu Mbak Titi. Boleh. Nanti kan ini kan direkam ya Kimung ya. Rekam. Oke. Ya Mbak, direkam. Kalau yang jawab untuk Rizky dan Lili itu nanti ya, karena itu akan ada di belakang. Nah, kalau Damai ya memang 0,7% itu nggak bisa mengkompensasi keseluruhan kehancuran yang sudah ada sekarang akibatnya. Dan yang memenuhi 0,7% juga hanya beberapa negara, ya kayak Jepang, Belanda gitu ya, dan negara-negara Skandinavia, Inggris, Amerika dan lain-lain enggak gitu ya. Dan sekarang mereka mulai mencuri uang ODA buat tanggung jawab iklim. Nah, itu juga terjadi. Dan kemudian uang ODA itu seharusnya kan grant ya, hibah.
Tapi hibah itu kemudian diikuti dengan apa ya, berbagai persyaratan yang terikat gitu ya. Jadi apa yang disebut tied aid. Jadi kalau misalnya ada bantuan untuk sebuah apa ya, program gitu ya. Misalnya bantuannya mengatakan oke, Indonesia itu belum bisa bikin kebijakan mengenai apalah, mengenai sistem keuangan perpajakan ini misalnya aja ya. Nah, tetapi yang kemudian Indonesia tidak bebas untuk memilih siapa konsultannya. Nah, konsultannya dari mereka. Jadi biasanya konsultan, peralatan ini semua dari mereka. Jadi uang itu sama dengan yang sebetulnya buat kita, tetapi untuk membiayai expert mereka, teknologi mereka dan seterusnya. Jadi sebetulnya di atas kertas bunyinya bagus gitu ya, di prakteknya begitulah yang terjadi. Kemudian tadi pertanyaan Donna, bedanya kita bisa tahu ODA dan iklim itu dari mana? Itu biasanya dari laporan keuangan negara-negara industri itu sendiri. Karena di situ karena mereka punya sistem untuk mengetahui, dan biasanya ya diumumkan, mereka juga mengumumkan ya, mengatakan ya kami sudah memberikan dana iklim, tapi kemudian kalau diperiksa di dalam negeri bukan. Jadi banyak informasi-informasi yang memperlihatkan hal tersebut. Oke, jadi kelihatannya grafik ini udah ya. Ada pertanyaan lagi, boleh lanjut Mbak Titi? Boleh. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaannya nambah tadi selagi Mbak Titi menjelaskan. Iya. Itu ini tanggapan ya, katanya perdagangan karbon itu ujung-ujungnya negara-negara industri aja yang untung. Memang. itu jelas. Jadi memang mereka tuh sebetulnya nggak mau bertanggung jawab, tapi kan di depan harus ada ini ya, ada image itu yang baik. Jadi perdagangan karbon memang demikian, karena gini, kalau mereka misalnya tadi kan Inggris ya, dia harus menurunkan 2% dari emisinya. Nah, menurunkan emisi 2% itu artinya apa? Artinya dia harus mengubah seluruh sistem industrialisasinya gitu. Kalau dia, nah salah satunya tadi kan ada pertanyaan, pakai apa? Misalnya ya dia nggak boleh lagi pakai batu bara misalnya, karena sekarang banyak tekanan kan, bagaimana untuk mendorong supaya terjadi peralihan dari batu bara ke energi bersih lainnya gitu. Nah, dia harus mengubah itu semua sehingga hitungan emisi karbonnya turun gitu. Jadi artinya perubahan industrialisasi sistem, tidak saja industrinya yang berubah, tetapi juga pola konsumsinya yang harus berubah. Nah, semua perubahan ekonomi itu akan punya dampak pada perubahan politik. Jadi nah, perubahan politik ini yang kemudian bisa memicu perubahan sosial. Bagi negara-negara yang sudah mapan dengan situasi sekarang, ya nggak mudah untuk mau begitu aja berubah gitu kan. Nah, lebih baik dia beli karbon, dia beli hak karbon dari negara industri, dari negara berkembang kayak Norwegia, lebih baik dia kasih 2 miliar US dollar ke Indonesia untuk RED daripada dia mengubah sistem sistem mereka dalam kehutanan dan produksi kertas. Lebih baik kasih 2 miliar. Tidak mempromosikan kapasitas perempuan di situ, budaya perempuan di situ, pengetahuan. Karena itu tadi feminis. Risma, suara Risma. Pengakuan Risma, budaya, pengakuan nilai, pengakuan. Gitu. Jadi buat negara-negara industri lebih baik dia
dia memberikan sumbangan 2 miliar, berapa miliar, daripada mereka mengubah pola industrialisasi mereka di situ dan konsumsinya. Nah, jadi memang kalau kita lihat pasar karbon ya memang untuk itu. Nah, supaya kelihatan baik dari pasar karbon itu ya 2% dari pasar karbon itu diberikan ke dana adaptasi. Abang. Oke ya. Pertanyaan lagi Mbak Titi, Ya, itu dari Iva. Boleh lanjut? silakan. Jadi dari Iva itu bilang, jadi bagaimana cara melakukan tracking pendanaan iklim? Itu satu, dia bilang. Nah, menurut dia di Sulsel beberapa proyek iklim diantaranya proyek energi, proyek pertambangan, dan lain-lain. Beberapa informasi dari hasil diskusi bersama teman-teman, pendanaan iklim yang paling besar di Sulsel untuk batu bara dan pertambangan. Itu satu. Yang kedua, pertanyaannya, apakah lembaga atau negara yang memberikan bantuan dana masing-masing dari mereka memiliki safeguard? Nah, begitu. Ada lagi lanjut ya, Mbak? Ya. Nah, kalau Mbak Damai dia terus menggerutu tentang pendanaan iklim tadi yang menurutnya nggak adil itu merupakan kejahatan kolonialisme, dilanjutkan kapitalisme, terus neoliberalisme, menurutnya jahat memang. Itu tanggapan Mbak Damai. Terus ada dari aksi Kimong itu mengatakan aksi laporan update IPCC April 2022 menyatakan bahwa kita hanya punya waktu 30 bulan untuk mempertahankan ambang batas kenaikan suhu bumi sekitar 1,5%. Apakah ini mempengaruhi proyek-proyek pembiayaan iklim? Begitu, Pak. Oke. Nanti saya teruskan aja dulu ya. Ya. Karena jawabannya berkaitan. Nah, sekarang kita mulai melihat, ini juga mungkin akan menjawab pertanyaan Iva dan lain-lain. Ini salah satu contoh pembiayaan iklim, baik publik dan swasta. Baik itu dalam mekanisme UN maupun non. Di 2017 misalnya pembiayaan iklim itu 612 miliar US dollar. Itu berapa sih kira-kira, Hen? Nolnya banyak deh pokoknya. Ya, pokoknya nggak ada orang Indonesia, Mbak, segitu. Kalau di atas meja 2 meter pasti penuh tuh. Nah, kalau kita lihat yang sebelah kanan yang yaitu warnanya kuning. Nah, sebetulnya dia itu 94 miliar dana itu untuk membiayai transportasi yang rendah karbon. Jadi ini kelihatannya untuk membiayai teknologi transportasi yang karbon rendah. Jadi misalnya mungkin pakai listrik yang kayak sekarang kan banyak tuh teknologi mobil yang pakai listrik. Tapi kalau ditelusuri listriknya dari mana juga ada yang listriknya dari karbon juga gitu kan, dari batu bara juga. Nah, itu yang 58% untuk pembangkit tenaga listrik. Jadi misalnya untuk solar, untuk bayu, geotermal, 33 untuk efisiensi energi, untuk kehutanan dan seterusnya. Di sini saya hanya mau memperlihatkan bahwa kebanyakan dana itu hanyalah untuk diperuntukkan untuk strategi mitigasi, pencegahan. Kenapa? Karena di situ uangnya. Nah, kalau mau beli listrik, misalnya mau beli teknologi kendaraan listrik, yang punya siapa teknologinya gitu kan? Nah, belinya kan dari negara industri, investasi dari negara industri. Pembangkit tenaga listrik yang di tempatnya Bukasmiati gitu kan, tenaga bayu. Memangnya dari mana? Apakah itu produk dari Universitas Hasanuddin? Enggak kan? Itu kan harus beli dari luar. Ini kan investasi besar-besaran. Kan? Jadi kita lihat memang yang lebih banyak uang itu mengalir ke proyek-proyek yang adaptasi. Karena itulah proyek-proyek yang menghasilkan uang bagi investor. Yaitu investornya dari negara industri sendiri kan.
Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri, itu adalah uang untuk adaptasi. Adaptasi yang tadi kita sudah bahas adalah dana bagaimana mempertahankan atau meningkatkan ketahanan manusia dan lingkungannya terhadap perubahan iklim. Kasihnya cuman berapa tuh? 9 miliar, 7 miliar gitu kan. Sedangkan puluhan miliar untuk investasi. Ini yang bukan investasi di sini. Jadi kita lihat bahwa kepentingan pembiayaan iklim itu ada, walaupun mengatakan untuk manusia, tetapi tetap dalam konteks kapitalisme, dalam konteks bagaimana mempertahankan industri dan mempertahankan konsumsi negara maju yang sudah ada. Dan kalau dilihat semuanya bukan hibah, hibahnya hanya 5% gitu. 66% hutang. Itu Bu Kasmiati, baling-baling yang di dekatnya rumahnya Ibu Kasmiati itu utang, bukan hibah. Itu utang pemerintah. Nah, utang pemerintah kalau pemerintah tidak bisa bayar, kitalah yang bayar, kata Ibu Mulyani. Ya, kita perlu menaikkan pajak 12 PPN 12%. Kenapa? Karena kita butuh utang. Kita butuh uang untuk bayar utang. Ya ini untuk kayak begini-begini. Kita yang harus bayar PPN 12%, nanti akan naik lagi 15%. Karena utang untuk membiayai. Nah, utang ini akan kemana nanti larinya? Pembayaran utangnya ke negara industri lain lagi. Balik ke negara industri. Jadi uang-uang ini akan kembali ke mereka. Gitu ya. Uang-uang yang nggak balik itu dikit, tapi uang-uang yang balik itu gede. Nah, ekuitas itu adalah ya kayak mereka semacam beli saham gitu. Jadi kalau kita lihat konteks dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa pembiayaan iklim yang katanya diberikan kepada negara industri sebagai tanggung jawab sejarah akibat industrialisasi nanti akan kembali semua ke mereka. Karena sifat pembiayaan iklim itu kebanyakan utang. Nah, ini nggak banyak lagi. Ini hanya untuk menceritakan bahwa di bawah UNCCC, di bawah UN itu tadi ada 3 lembaga yang diakui sebagai lembaga keuangan dalam sistem PBB. Artinya dalam sistem PBB, artinya kalau kita mau melakukan komplain, kita bisa ngadu ke PBB. Gitu. Ceritanya begitu. Nah, yang lebih dahulu terbentuk yaitu Adaptation Fund. Adaptation Fund, teman-teman yang seperti slide sebelumnya, itu adalah uang retribusi dari pasar karbon yang dimasukkan ke UN, ke PBB untuk membiayai proyek-proyek yaitu yang akan menunjang perdagangan karbon. Ya, kemudian ada GEF, Global Environment Facility, itu dibentuk mulai tahun 90-an, itu ada bersamaan dengan konvensi keanekaragaman hayati. Nah, GEF itu sudah lama beroperasi di Indonesia, yang teman-teman kenal mungkin yang disebut Small Grant Program. Jadi program hibah kecil itu banyak disebarkan oleh GEF untuk Indonesia. Nah, yang baru adalah yang disebut Green Climate Funds. Itu disepakati di COP15 ketika menyepakati Carbon Fund. Ketika menyepakati Copenhagen Accord. Nah, kesepakatannya di Copenhagen Accord itu 2009, 25 negara industri maju itu akan memberikan 30 miliar ini bukan 2012 betul. 2000 akan memberikan 30 miliar dari 2010 ke 2012 untuk pembiayaan iklim yang baru dan tambahan. Dan ini
Setelah itu akan memberikan 100 miliar US dollar mulai tahun 2020. Nah, untuk menangani yang 100 miliar US dollar per tahun ini, dibentuklah yang disebut Green Climate Fund. Jadi mereka akan membiayai baik itu untuk kebijakan, untuk program maupun proyek, termasuk REDD+, dan jadi untuk mitigasi dan adaptasi. Gitu. Ini biayanya 100 miliar US dollar per tahun. Dan setelah GCF itu berlangsung, mulai 2015 memberikan uang untuk pembiayaan iklim ini. Jadi istilahnya biasanya keragaman produk. Itu ternyata mencapai 100 miliar per tahun itu enggak gampang. Nah, jadi mulai banyak yang mendiskusikan ini komitmennya hanya komitmen saja, tapi duitnya belum keluar seperti yang dijanjikan. Nanti kita akan berbicara mengenai proyek-proyek GCF di tanggal 26. Jadi teman-teman jangan lupa untuk hadir untuk mengetahui uang yang diberikan ke Indonesia. Jadi di Indonesia itu sudah ada 6 proyek GCF dan yang sedang mengantri untuk dapat uangnya ada sekitar 35 proyek di seluruh Indonesia. Nah, sekarang sedikit mengenai pembiayaan loss and damage, kehilangan dan kerusakan yang tadi dalam slide sebelumnya adalah negara industri maju setuju untuk membiayai strategi mitigasi, pencegahan, penurunan emisi karbon, dan akan membiayai juga strategi adaptasi, yaitu untuk menguatkan ketahanan manusia dan lingkungannya menghadapi dampak perubahan iklim. Nah, yang sedang diperjuangkan terutama oleh negara-negara kepulauan yang kecil, ya, yang ada di Pasifik, dan negara-negara bukan least developed country, ya, negara-negara sangat kurang berkembang, adalah perubahan iklim yang terjadi ini yang dikatakan merupakan tanggung jawab negara, industri, tetapi hanya untuk mitigasi dan ketahanan, tapi mana untuk kompensasi, tanggung jawab dan kompensasinya. Nah, ini selalu dituntut sejak tahun 92 oleh negara-negara AOSIS dan negara-negara kurang berkembang. Nah, sekarang ini yang juga kemudian mulai banyak dituntut gitu kan oleh aktivis-aktivis perubahan iklim ini, banyak menuntut juga, mulai banyak mendukung untuk loss and damage. Karena kelihatan gitu kan, makin lama makin banyak tuh yang terjadi angin puting beliung. Pulau-pulau wilayah yang sudah tenggelam itu makin banyak. Nah, ini uangnya mana gitu? Uang untuk membayar kompensasinya itu nggak mau dikasih gitu, ditolak terus gitu. Nah, jadi pembiayaan loss and damage itu diinginkan supaya ada untuk membayar kehilangan dan kerusakan akibat perubahan iklim akibat tindakan manusia yang sudah diakui tadi, yang ada dalam slow onset tadi kan, banjir rob, angin puting beliung, kemudian gelombang panas, kan, salah satunya desertifikasi. Nah, yang kemudian banjir. Nah, yang ini yang sudah dilihat adalah terutama banjir rob dan puting beliung yang kelihatannya makin menjadi fenomena besar. Di tahun 2013 ada pertemuan yang disebut yang ada di Warsawa, Polandia. Mereka setuju untuk mekanisme loss and damage, tetapi ternyata itu lebih banyak untuk riset dan dialog, tapi nggak dipikirkan tanggung jawab dan kompensasi. Ada sih beberapa usulan mengenai loss and damage. Dia bilang kalau gitu gini aja, kita terutama untuk pertanian ya, kita ciptakan saja asuransi
asuransi untuk pertanian. Terus nanti kalau ditelusuri yang punya perusahaan asuransi siapa? Kembali negara industri. Gitu kan? Balik lagi duitnya entah ke dia. Gitu. Jadi ini bercanda atau serius katanya kan mau ngasih uang gitu. Ternyata memang balik lagi untuk kepentingan-kepentingan yang sudah ada. Berikutnya adalah solusi palsu. Nah, banyak sekali solusi untuk perubahan iklim tadi seperti pertanyaan yang ada kan. Apa sih solusinya gitu? Ya, solusi yang kan persoalannya gini. Kalau misalnya CO2 naik terus, yang menyebabkan CO2 adalah pertambangan dan penggunaan batu bara. Karena itu kan secara logika ya batu bara itu harus diturunkan atau nggak dipakai lagi. Itu kan logikanya. Tapi itu buat negara industri nggak bisa karena inti dari kemajuan industrialisasi itu ada di situ gitu. Kalau tiba-tiba berubah kan payah. Artinya akan ada gejolak politik dan sosial. Contohnya saja kan di awal tahun ini Jokowi mengatakan oke, stop ekspor batu bara. Bukan karena dia tiba-tiba nggak mau pakai batu bara dan mau menurunkan perubahan iklim, karena mengatakan di Indonesia lagi butuh nih. Jadi jangan kirim dulu. Dan 2 hari kemudian udah muncul pernyataan dari Jepang dan Korea Selatan dan Filipina. Nggak boleh di stop. Karena begitu di stop, mereka punya masalah di negaranya. Jadi yang harus ditekan adalah Indonesia supaya ekspor lagi. Nah, di sini kita bisa melihat kepentingan batu bara. Ya, jadi tenaga listrik, energi buat negara industri luar biasa. Sekarang kan lagi pusing karena Rusia mulai melakukan tindakan untuk yang akan menghambat persoalan gas, minyak, gas dan batu bara dan energi mereka. Nah, solusi-solusi sudah banyak ditawarkan, tetapi solusi yang tidak boleh mengganggu kepentingan industri. Sehingga yang ada adalah solusi-solusi jualan. Ya tadi jualan tenaga bayu, investasi ke geotermal. Jadi solusinya lebih banyak solusi pasar dan kepentingan negara industri. Nah, ini yang kemudian tetap akan melanggengkan ekonomi yang ada. Karena sebetulnya kan perubahan industri itu kan membutuhkan alternatif yang tidak dipicu oleh kepentingan dominasi ekonomi yang ada. Ini susah. Nah, ini kita akan bicara solusi palsu dan perubahan iklim itu nanti ya teman-teman pada seri diskusi berikutnya. Oke, jadi itu silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Ada Mbak, tadi belum dijawab semua. Yang belum saya jawab tolong ya. Bukan bisa pertanyaan baru. Ya. Pertanyaannya itu terkait sama ada dari IFA itu bilang komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi GRK di tahun 2030. Sementara proyek iklim yang merupakan solusi palsu untuk mengatasi perubahan iklim masif dilakukan. Terus ada lagi pertanyaan itu tentang Indonesia tidak mungkin bisa mempertahankan ini kayak masukan lah ya, mempertahankan ambang batas jika PSN ini apa ya singkatannya, mohon dia ini masih menjadi pilot proyek pemerintah karena PSN. Nah, pertanyaannya strategis nasional. apakah pohon yang tidak sedikit jumlahnya. Ini kena penggundulan hutan ya. untuk tahap awal, Ada lagi dari kalau waktu saya pernah belajar ke Filipina, ini pernah saya belajar ke Filipina loh. please response. Filipina. Suaranya Karisma bisa bocor gitu sih, Mbak? Ini ada dari Wahyu Jeddah, itu katanya kalau peran negara-negara Asia bagaimana?
khususnya Dalam negara-negara adidaya. dalam plastik. Khususnya negara-negara adidaya seperti Cina, Korea, dan Jepang, rata-rata pendanaan dana pinjam batubara Indonesia masih dapat dari bank-bank dari negara-negara ini, padahal kebanyakan bank-bank di negara-negara tersebut sendiri justru sudah mulai meninggalkan tren pendanaan batubara di negaranya. Sebutlah standar charter. Lalu ada perbedaan tidak? Skema pendanaan iklim dari negara-negara Eropa atau Barat dengan negara-negara Asia. Begitu Mbak? Oh, ada satu lagi. Belum lagi masalah carbon market di Indonesia yang masih diundur. Faktor internasional market, apa saja yang mempengaruhi dinamika carbon market dalam negeri? Itu Mbak. Oke, jadi sebetulnya yang jadi masalah itu kan bagaimana menurunkan emisi karbon dan meningkatkan penyerapan karbon. Kalau di tingkat PBB itu disepakati beberapa solusi. Diakui bahwa ini adalah solusi. Dan itu juga kalau di tingkat PBB artinya negara-negara yang menegosiasi termasuk Indonesia. Dan di Indonesia sendiri kalau kita lihat pernyataan-pernyataan, pemerintah juga sama konteksnya. Menurunkan emisi karbon dengan solusi yang sudah dijelaskan. Nah, solusinya tuh apa? Adalah kalau kita lihat pertama, kebijakan. Indonesia sedang menggodok kebijakan emisi rendah karbon. Kebijakan rendah karbon. Nah, jadi nanti di situ yang akan dibangun rambu-rambu kebijakannya. Tetapi yang disebut emisi rendah karbon ini seharusnya sebetulnya kalau dibaca kesepakatannya adalah melakukan usaha-usaha transformatif untuk menurunkan emisi karbon dan tetapi dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Nah, biasanya pembangunan berkelanjutannya itu ditinggalkan. Jadi yang dilihat hanya emisi karbon, proyek-proyek karbon rendah. Nah, proyek yang disebut proyek-proyek karbon rendah adalah proyek-proyek yang tidak mengeluarkan emisi, tetapi tidak berarti tidak merusak lingkungan. Nah, persyaratan kedua berkelanjutan itu yang disingkirkan. Akhirnya terjadilah yang disebut sebagai proyek-proyek alternatif yang juga masuk di dalam daftar pemerintah, daftar GCF, daftar negara industri, daftar PBB adalah apa? Geotermal. Kemudian matahari, tenaga solar. Kemudian bayu, bendungan, kemudian perkebunan gitu kan. Semua itu rendah karbon, tetapi secara lingkungan merusak gitu dan berbahaya. Geotermal misalnya menyedot air begitu banyak dan juga mengeluarkan polusi. Kemudian bayu gitu ya. Bayu itu selain menghabiskan lahan besar karena mereka harus ditaruh di lahan besar. Tetapi komponen-komponen dari satu struktur baling-baling itu banyak mengandung unsur-unsur yang meningkatkan karbon. Karena dia misalnya harus pakai konkrit. Semen misalnya untuk instalasinya. Dan pertanyaan, terus kalau dilihat matahari, solar, baterainya itu dari mana? Baterainya adalah hasil tambang mineral tertentu yang penggalian dan pembuatannya juga meningkatkan karbon. Gitu. Jadi kalau dilihat, dan satu lagi yang banyak di Indonesia yang diakui sebagai ini adalah bendungan maupun
sawit gitu kan. Untuk meningkatkan serapan karbon, artinya logikanya adalah menanam pohon. Nah, untuk menanam pohon ini hutan ditebang diganti kelapa sawit gitu kan, dibilang kan ada serapannya, ada itu pohon kelapa sawit. Jadi logikanya begitu gitu. Nah, ini yang kemudian itu satu gejala mengenai alternatif, gitu ya, energi alternatif. Nah, gejala lain adalah yang disebut, kalau tadinya kekecewaannya kan kita menuntutnya, teman-teman aktivis itu dalam kampanye mengatakan phase out. Jadi phase out itu adalah secara perlahan keluar dari sistem industri yang menggunakan batu bara, coal phasing out. Tetapi waktu di Glasgow itu sampai banyak yang merasa dikhianati karena di hari terakhir rumusannya diubah, bukan coal phasing out tetapi coal phasing down. Jadi bukan out tetapi diturunkan. Nah, ini yang memperlihatkan bahwa kepentingan industri berbasis batu bara itu masih kuat. Memang ada bank-bank tertentu yang sudah mengumumkan kebijakannya supaya dia terlihat baik untuk mengatakan tidak melakukan investasi yang berkaitan dengan batu bara. Tapi kan harus dilihat yang mana maksudnya. Apakah dalam coal phasing out ataukah dalam konteks coal phasing down, menurunkan, bukan keluar gitu kan. Dan bank-bank ini kemudian banyak mencari uang juga untuk investasi secara tidak langsung, baik untuk batu bara maupun untuk energi yang lain. Jadi yang sebetulnya pertanyaannya adalah, memang ini yang kita harus pikirkan gitu kan. Karena semua konteks yang kita bicara ini tetap dalam kepentingan industrialisasi kapitalisme gitu. Kepentingan modal tetap ada. Nah, kitalah yang perlu memikirkan alternatif-alternatif yang sebetulnya untuk kepentingan masyarakat yang sebetulnya didorong oleh masyarakat sendiri. Masyarakat maunya seperti apa gitu. Nah, kalau ada pertanyaan mengenai GRK, ya GRA ya dalam konteks PBB sama. Di dalam GRK itu yang kemudian bisa dilihat di programnya GCF untuk dari Kementerian Keuangan, ya tetap yang ada, bendungan tetap ada, geotermal tetap ada gitu kan. Kemudian semua tenaga alternatif yang ditawarkan sebagai solusi palsu itu tetap ada gitu. Jadi kalau Indonesia tetap bilang komitmen ada, hanya saja kan komitmen rendah karbon ini yang harus kita harus kita pantau, apakah hanya rendah karbon tanpa kelanjutan sosial dan lingkungan. Kalau rendah karbon saja tapi mengabaikan kepentingan sosial dan lingkungan, ya tetap saja berbahaya. Begitu. Kalau negara-negara ini kan kita bicara bukan negaranya yang di mana dia berada, tetapi kepentingan ini yang bermain ini kan kepentingan industrialisme kapitalisme gitu. Selama negara-negara itu tetap dalam konteks itu ya sama, Cina, Jepang, Korea ya sama. Tinggalkan sasarannya siapa? Sasarannya adalah negara-negara miskin seperti Indonesia. Oke, teman-teman, masih ada lagi yang mudah-mudahan saya sudah menjawab ya. Tadi ada yang belum dijawab atau ada gimana, Hen?
Oke. Saya lihat lagi di chat ya, sepertinya ada pertanyaan. Oke, sudah. Bagaimana, tadi ada pertanyaan mengenai tracking ya, menelusuri. Oh ya, Iva ya. Ya. Nah, menelusuri ini pertanyaannya adalah misalnya ditanya menelusuri ini uang kemana atau menelusuri uang dari mana gitu. Karena uang yang masuk tadi kan di dalam grafik itu ya, chart itu ada uang yang masuk lewat lembaga multilateral kayak ADB, Bank Dunia, AIIB, atau yang lainnya. Untuk Indonesia yang relevan itu ADB dan Bank Dunia dan AFC. Kita mau lihat uang itu masuk ke sana, udah campur-campur, baru masuk ke proyek. Ya kan? Nah, jadi kita bisa melihat kalau mau tracking, artinya kita trackingnya dari Bank Dunia. Di situ bisa dilihat uangnya kemana, paling tidak sebagian bisa dilihat. Dan kemudian diperiksa di lapangan. Nah, sekarang misalnya uang dari GCF itu masuk ke Bank Dunia berdasarkan keinginan Bank Dunia untuk mengembangkan geotermal di Indonesia. Di 20 tempat. Itu tahun 2018 disetujui ya. Tetapi baru-baru ini saja kita tahu 2 tempat itu, satu ada di Bone, satu ada di Lampung Rajabasa. Nah, kalau mau menelusuri ke sana, dokumen tidak banyak. Tetapi pertanyaannya, apakah masyarakat di Bone, Dusun Langi kalau nggak salah, dan masyarakat di Rajabasa itu sudah tahu bahwa ada dana yang akan masuk untuk membuat 2 proyek geotermal. Dan juga dari GCF juga akan masuk satu ke Danau Toba. Nah, dari situ kita bisa tracking. Kalau mau tracking, ayo silahkan gitu. Karena tracking itu artinya kita harus betul-betul teliti untuk melihat dana itu dari mana ke mana, sudah sampai tahap apa gitu. Itu bisa di tracking. Jadi Iva kalau mau tracking, kita tracking saja nih. Proyek geotermal dari GCF masuk ke Bank Dunia, dari Bank Dunia masuk ke SMI, sarana multi infrastruktur. Dari sana masuk ke proyek di mana, di Bone. Perkembangan itu bisa ditelusuri. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan-pertanyaan tadi. Kita foto dulu kali ya, Mbak? Oh, boleh. Biar saling kenal wajahnya. Mungkin ada yang nggak pernah. Maaf, Ibu. Iya kan? Ada pertanyaan dari ada pertanyaan. Iya. Ibu, maaf Bu Titi, selamat siang, saya Neki Bu Titi. Iya, saya ingin bertanya Ibu, kalau saya seandainya ada program untuk membuat urban regenerative agriculture. Nah, itu aku kalau mau mengakses funding dari kemana ya? Berbentuk donation. Mungkin nggak besar kan itu, mungkin sekitar 20.000 US gitu. Itu kemana ya? Ke ICCTF bisa saya ketik di sini ya. Baik, Ibu. Kita ke ICCTF. Itu Indonesian Climate Change Trust Funds. Itu berkaitan dengan perubahan iklim ya? Iya, betul. Bisa. Untuk Save Soil, Bu. Kita sebenarnya pengen, salah satunya adalah kan mau menyelamatkan tanah ya. Ya. Nih, Yayasan Kemitraan.
Nah, kemitraan itu sudah merupakan entitas terakreditasi. Oke. ICTTF ya, Bu. Ya, Indonesian Climate Change Trust Fund. Ada di ini kok. Oke, Bu. Siap, aku coba kontak. Ya. Makasih banyak, Ibu. Makasih banyak. Sama-sama. Makasih. Foto bersama dulu katanya. Silakan teman-teman, boleh dibuka. Aku agak lega ya, ternyata nggak pusing gitu, wajah-wajahnya nggak pusing. Oke, sebentar. Halaman pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Kita lanjut ke yang kedua. Sudah dibuka semua teman-teman? Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Henny silakan diumumkan untuk kegiatan berikut. Ini masih lanjutan-lanjutannya ya. Oke teman-teman, selamat siang. Jadi kita ada 4 series sebenarnya ya. 4 series, 4 kegiatan yang berseri. Jadi kegiatan yang hari ini adalah kegiatan hari pertama. Itu tanggal 19 terkait dengan pembiayaan iklim. Kemudian nanti tanggal 22 itu ada webinar lagi. Itu kaitan nanti teman-teman dari wilayah 5 wilayah energi, itu pada saat itu kita melakukan FPAR di sana. Jadi beberapa penelitian, hasil penelitian itu yang akan disampaikan oleh teman-teman. Jadi bagaimana implikasi energi terhadap kehidupan perempuan. Jadi itu teman-teman dari wilayah, ada 5 wilayah itu akan melakukan presentasi pada webinar kedua, tanggal 22. Jangan lupa untuk hadir lagi bersama kita. Jadi kita bisa mendengar bagaimana proyek-proyek yang disebut dengan solusi oleh pemerintah ternyata solusi palsu juga gitu. Karena walaupun dia seperti kata Mbak Titik tadi, walaupun dia renewable, walaupun dia disebut tidak mengeluarkan emisi, tapi ternyata dia merusak lingkungan gitu ya, merusak lingkungan dan merusak secara sosial dan gender. Jadi nanti teman-teman 5 wilayah akan presentasi. Kita ada juga pertemuan tanggal 23. Jadi kalau teman-teman mau ikut bareng kita itu nobar di Depok, nanti kami akan menginformasikan ke teman-teman di mana tepatnya kita bisa temu bareng gitu ya, offline menyaksikan film terkait dengan solusi palsu juga gitu ya. Nah, untuk hari terakhir itu tanggal 26 itu kita akan tanggal 26 itu terkait dengan proyek-proyek GCF. Jadi proyek-proyek yang kita sebut dengan GCF, ngantrinya itu proyek-proyek persiapannya itu di Indonesia seperti yang kata Mbak Titik tadi itu kan dia jelaskan tuh GCF. Ada enggak gitu kira-kira di tempat kita, di wilayah kita yang proyeknya ngantri itu ada sekitar 36 proyek di Indonesia yang akan dibiayai oleh GCF, Green Climate Fund, itu kira-kira ada enggak di wilayah kita? Terus kalau ada di mana saja gitu. Itu nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, ada Mbak Titi, ada Dewi yang akan memberikan penjelasannya lebih dalam. Proyek yang udah ada juga ya Mbak ya? Ya. Nah, proyek yang ada 6 proyek yang sudah ada itu termasuk geothermal, termasuk juga bus trans gitu. Ya Semarang gitu dan lain-lain. Nah,
itu dia informasinya kalau teman-teman mau mengikuti secara seriesnya. Jadi kalau sekarang teman-teman kita perlahan-lahan ketemu, nanti juga kita sampaikan webinar itu akan perlahan-lahan. Jadi jangan khawatir. Kalau nggak tahu informasinya bisa chat kayak tadi itu. Jadi perlahan-lahan gitu. Nggak ada yang lebih pandai, nggak ada yang lebih advance. Maksudnya nggak ada yang lebih maju kecuali kita yang berusaha untuk tetap berjuang, memperjuangkan mereka-mereka yang tertindas akibat dampak proyek iklim. Karena kan kita ini complicated ya, serba salah gitu. Satu sisi kita bilang kita mau menurunkan emisi gas rumah kaca dengan proyek-proyek palsu itu supaya nggak ada batu bara, supaya nggak ada sumbernya berasal dari gas dan sebagainya. Tapi ada renewable energi yang juga berbahaya untuk disokong karena dia tidak memperhatikan kemanusiaan, merusak lingkungan, menghilangkan mata pencarian dan sebagainya. Begitu informasinya untuk kegiatan 4 seri yang akan kita lakukan. Oke. Terima kasih Heni. Jadi teman-teman, bersama ini acara sudah selesai dan mudah-mudahan informasi yang kita bahas tadi dan kita diskusikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk terserah teman-teman bisa mengapakan informasi tersebut. Dan tadi yang sudah dikatakan bahwa presentasi dan maupun link untuk webinar bisa disediakan apabila teman-teman ingin melanjutkan untuk memahami atau tadi ada yang ketinggalan, dan tentu saja perlu waktu untuk mengolah hal-hal tersebut. Kalau ada pertanyaan bisa disiapkan, nanti kita bisa diskusikan pada waktu berikutnya. Selamat siang teman-teman, dan bagi yang sedang puasa terima kasih juga telah hadir dalam situasi berpuasa, dan mudah-mudahan puasanya membawa hikmah bagi kita semua. Dan sampai ketemu pada acara berikutnya. Selamat siang dan terima kasih lagi juga untuk Kimung yang telah membantu untuk mengumpulkan, dan Heni yang mencatat pertanyaan-pertanyaan. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Ibu, makasih. Jumpa lagi. Thank you semua. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih semua. Selamat siang. Zoom.